Yang saya hormati bil khusus Al Mukarram, ketua kita di Sumur Batu, Pak Ustadz Yadi, dan para pengurus beserta staf jajarannya. Semoga kita semua bil khusus yang hadir di sini, dengan hadirnya kita, dengan berkumpulnya kita, meskipun ada rintangannya, meskipun hujan ya, meskipun hujan, namun tidak mematahkan semangat kita untuk bertakarub, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis zikir ini senantiasa Allah menjadi wasilah kita, berkumpulnya kita menjadi wasilah barokah, Allah turunkan atasnya menjadi rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini kakak akan menjelaskan atau sedikit menerangkan tentang hakikat memahami ibadah, memahami hakikatnya ibadah ya. Kebalik, memahami hakikatnya ibadah. Kenapa sih kok ngebahas itu? Karena pada hakikatnya kita itu ya hidup di dunia tiada lain dan tiada bukan hanya untuk beribadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan dalam firman-Nya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 55 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dan jin itu hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Karena pada hakikatnya kita itu di alam ruh ya. Di alam ruh itu hakikatnya kita sebelum hadir dunia ini ya. Sebelum hadir, sebelum adanya dunia ini, sebelum kita lahir ke dunia ini, kita sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam ruh sebelum datangnya penciptaan ya. Bersaksi seperti apa? Allah berkata kepada kita semua ketika di alam ruh, cuman kita gak ingat aja ya. Jangankan alam ruh ya, alam ini, alam rahim, ingat gak? Kan alam itu ada 5 kalau ya. Pertama alam ruh yang kita udah lewatin, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam akhirat, alam keabadian. 2 alam kita sudah lewati, yaitu alam ruh dan alam rahim. Di alam ruh kita itu diberi disaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah kepada hamba-hambanya, alastu birabbikum, apakah saya ini, apakah aku ini sebagai Rabbmu, sebagai Rabb seluruh alam? Semuanya berkata, termasuk kita sendiri berkata pada waktu itu. Apa kata kita? Oh lu bala sahibna, berkata, iya ya Rasulullah, kami semua mensaksikan bahwa engkau itu adalah Tuhan yang patut disembah, Tuhan seluruh alam ya, dan kami wajib menyembahmu dan beribadah kepadamu gitu. Jadi kita itu udah bersaksi. Maka ketika kita sudah bersaksi ya, ketika saksi kita sudah dinyatakan, maka itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menunaikannya ya. Ketika terjun ke alam dunia, sudah melewati alam rahim, manusia itu dibagi menjadi 4. Ada Arab lupa, kut mu'minin wa yahya mu'minin wa yamutu mu'minin, kalau gak salah ya. Pokoknya artinya kayak gini, gubrak ke alam dunia, gubrak bahasa Sunda ya, lahir ke dunia mukmin ya, lahir ke dunia mukmin, hidup dalam hidup dia pun mukmin, ketika mati mukmin. Itu yang pertama ya. Yang kedua hidup hidup di dunia, lahir ke dunia kafir, hidup di dunia kafir, meninggal pun dalam keadaan kafir. Itu yang kedua. Ini manusia ya, manusia hakikatnya di dunia tidak akan terlepas dari yang 4 ini. Yang ketiga yaitu hidup ke dunia mukmin ya, hidup ke dunia mukmin,
hidup hidup ke dunia, lahir ke dunia mukmin, hidup di dunia mukmin, mati dalam keadaan kafir. Siapa contohnya? Ada contohnya, siapa? Kibar Siso. Tahu gak? Udah pernah dengar belum? Kibar Siso. Kibar Siso itu seorang ulama yang besar, ya. Dia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan santrinya, ya, santri atau santri ya, murid-muridnya aja udah bisa terbang. Itu Kibar Siso, saking hebatnya, ya. Murid-muridnya aja sudah bisa terbang, udah bisa jalan di atas air. Tapi karena keimanan, karena Allah, ya, karena Allah menakdirkan dia, ya, menakdirkan untuk belok ketika sebelum meninggal, dia sebelum meninggal malah jadi kafir karena kena hasutan, ya, salah jalan. Masya Allah, semoga kita terhindar dari seperti itu. Terus yang keempat, yang terakhir, dia hidup atau dilahirkan ke dunia dalam keadaan kafir, hidup di dunia dalam keadaan kafir, tapi meninggal dalam keadaan mukmin. Banyak para sahabat contohnya, Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Utsman, itu pas lahir ke dunia kafir, ya, karena belum ada Islam gitu ya. Terus kesini pas mau itunya, ya, bertobat, terus mengikuti Rasulullah SAW, meninggal dalam keadaan kafir. Terus ada lagi siapa? Cerita ya, seorang pemuda yang sudah membunuh 99 orang, ya, sudah membunuh 99 orang, terus dia ingin bertobat. Dia datang ke pendeta, kata pendeta, gak bisa, kamu gak bakalan bisa diampuni karena dosamu terlalu banyak. Si pendeta itu dia bunuh jadi 100, ya, karena atas pendeta itu gak bisa diampuni karena dosa kamu terlalu banyak. Si pemuda itu, ya udah, kamu aja ngejegin nih, jadi 100, bunuh pendeta itu. Kembali lagi, cari lagi orang-orang, terus ketemu sama seorang laki-laki. Bisa, ya, bisa kamu diampunin. Coba kamu datang ke ulama itu, ya, terus kamu minta tobat, ya, minta tobat dan minta dimasukkan ke dalam Islam, katanya. Di tengah-tengah perjalanan dia meninggal, ya. Malaikat tuh, kata malaikat rahmat, dia milikku, dia akan masuk surga karena dia udah mau tobat. Kata malaikat malaikat siksa, dia milikku karena dia belum sampai ke tempat yang dituju. Dan akhirnya si pemuda ini masuk ke surga, ya, karena dia dalam perjalanan aja sudah niat di dalam dirinya terlalu kuat, ya, niat di dalam dirinya sangat kuat, ya, untuk bertobat kepada Allah. Baru niat aja sudah seperti itu, ya, meskipun dalam kehidupannya kafir, dalam kehidupannya nggak baik, belum tentu akhirnya nggak baik juga. Maka kita tidak boleh menilai seseorang itu secara dohiriyahnya aja, atas apa yang dia lakukan kita nilai seperti itu, ya, jangan, ya, karena hati itu urusan Allah, ya. Kita belum tahu kebaikan dia, ya. Mungkin di hadapan Allah dia lebih baik daripada kita. Seperti itu. Kita itu harus memahami hakikatnya ibadah kepada Allah, ya. Kita ibadah sering-sering, tapi belum bisa memahami atas apa hakikatnya, atas seperti apa hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu.